Aku banting tulang di negeri orang. Suamiku bersenang-senang dengan janda herang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan Novela Berbagi Kisah dan Cerita. Kali ini, Novela akan berbagi kisah Mbak Ida, bukan nama sebenarnya, yang sedang merantau di negeri orang dan cintanya dikhianati oleh suaminya. Langsung saja mari kita simak video selengkapnya. Namaku Ida, bukan nama sebenarnya. Umurku 34 tahun, anak 2. Aku tinggal di Desa Wanakaya, Haur Gelis, Indramayu, Jawa Barat. Aku menikah dengan pria pilihanku saat aku berusia 23 tahun, setelah pendekatan selama 2 tahun. Di awal pernikahan, kehidupanku baik-baik saja, tak ada kendala. Suami baik dan pekerjaan mapan. Memasuki tahun ke-8, masalah mulai muncul. Suami dirumahkan dari pekerjaannya karena perusahaan tempat ia bekerja bangkrut. Aku dan suami sepakat pulang kampung. Berbekal pesangon suami, aku buka warung kecil-kecilan. Namun Dewi Fortuna belum berpihak kepadaku. Jualanku macet, uang pesangon habis untuk modal dan keperluan harian, sementara suami masih menganggur. Keuangan dan kondisiku terpuruk, sangat terpuruk. Untuk makan saja, aku harus mengutang kepada saudaraku. Suatu ketika ada tetangga yang menawariku untuk bekerja di luar negeri, di Taiwan, sebagai karyawan garmen. Ajakan itu langsung kusambut. Hitung-hitung untuk memperbaiki ekonomi, aku ambil kontrak kerja selama 2 tahun. Sebelum dilanjut, bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe terlebih dahulu agar channel Novela semakin berkembang. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah mengurus segala administrasi dan persyaratan terpenuhi, aku berangkat. Untuk biaya keberangkatan, aku pinjam perhiasan ibu dan kakakku. Setelah gajian, aku mengirim sebagian uang gajiku melalui rekening suami. Sebagian saya tabung untuk mengembalikan pinjaman. 8 bulan pertama, perhatian suami kepada anak-anak baik-baik saja. Ia luangkan waktu dan penuh kasih sayang kepada mereka. Entah setan mana yang merasukinya. Memasuki bulan ke-9, perangai suami berubah. Ia tak lagi perhatian kepada anak-anak. Mereka ia terlantarkan, gak diurus. Sering tidak pulang, kalau di rumah bawaannya marah melulu. Kadang anak menjadi sasaran yang tidak jelas. Setiap aku menelepon, anak-anak mengadu, curhat. Belum ada sebulan sudah menanyakan kiriman lagi. Katanya uang kiriman sudah habis untuk belikan jajan dan keperluan anak-anak. Setelah berjalan berbulan-bulan, aku mulai curiga gelagat aneh suami. Karena sebelumnya tidak seperti itu. Alhamdulillah, tanpa sengaja kakakku melihat suami berboncengan dengan seorang perempuan lain. Tak ada hubungan keluarga dan saudara. Kakakku mencari tahu siapa perempuan itu. Akhirnya ia mendapat informasi kalau perempuan itu adalah seorang janda tetangga desa. Mendapat kabar tentang kelakuan suami seperti itu, aku bagai disambar geledek, tersentak, kepala mau pecah, darahku mendidih, emosiku tak terkontrol, jantungku berdebar, tubuhku gemeteran, mulutku bungkam, lidahku mengaku, tak bisa berkata apa-apa. Aku terpaku beberapa saat hingga akhirnya bisa teriak dan menjerit, "Tidak!" Nafasku terengah-engah, menahan marah. Seketika aku ingin hengkang dari tempat kerja. Ingin rasanya segera mendamprat suami dan janda herang itu.
lambat laun kemarahanku mereda. Aku duduk dan beristighfar, ya Allah, kuatkanlah hamba menerima cobaan ini, teguhkan imanku, dan kokohkan batinku untuk bisa mengatasi beban ini. Ya Allah, bimbinglah hambamu yang sedang terpuruk ini. Hanya kepadamu aku berserah diri menghadapi pengkhianatan suami. Aku banting tulang di negeri orang. Suamiku malah bersenang-senang dengan janda heran. Amat berat cobaan ini. Aku merenung dan bangkit. Aku tak boleh larut dalam kesedihan. Aku harus mengambil langkah dan keputusan. Anak-anakku minta tinggal bersama orang tuaku, kakek nenek mereka. Aku tak lagi mengirim uang ke suami, tetapi melalui rekening kakak perempuanku. Sejak itu, aku putuskan untuk tidak melanjutkan pernikahanku. Seperti kata iklan, hubungan kita end. Sahabat novela, pelajaran dari kisah di atas mengingatkan kita, janganlah kita mengkhianati cinta dan hendaklah mengemban kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel novela semakin berkembang. Terima kasih atas kesediaan Anda telah menonton video ini. Sampai jumpa pada kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.